Halo semuanya, balik lagi sama Ayumi. Hari ini kita akan bahas tentang sebuah konsep yang namanya centers. Konsep ini menjelaskan bagaimana cara tubuh kita bekerja atau beroperasi. Tiap orang berbeda-beda. Tentunya ini sangat penting dalam menentukan bakat alami atau kelebihan kita masing-masing. Banyak motivator yang membahas tentang konsep ini. Sebelumnya aku mau sedikit sharing dulu sama teman-teman tentang buku ini. Judulnya adalah Journey of Your Soul. Buku ini ditulis oleh Shepard Goodwin. Beliau dikenal sebagai seorang channel atau penyalur. Channeling atau penyaluran adalah penerimaan informasi dari entitas-entitas yang berasal dari alam non-fisikal. Berdasarkan informasi yang didapatkan beliau, entitas-entitas tersebut berasal dari alam kausal dan disebut sebagai Michael. Alam kausal letaknya berada di atas alam astral dan jaraknya dekat sekali dengan alam akashic, tempat di mana akashic record berada. Dikatakan bahwa entitas yang bernama Michael tersebut mengalami kontak secara langsung dengan alam akashic. Teman-teman mungkin pernah dengar tentang akashic record. Akashic record adalah tempat di mana segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tersimpan. Bisa juga dikatakan sebagai perpustakaan spiritual. Segala peristiwa dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan semuanya terekam di sini. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, kok bisa termasuk masa depan juga? Kan belum terjadi. Namun menurut spiritualitas, di dalam alam 5D atau alam spiritual, waktu tidak berjalan secara linear. Dengan kata lain, masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan semuanya itu terjadi secara bersamaan. Sehingga adanya banyak garis waktu dan juga realita-realita yang berbeda yang dapat diakses. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke topiknya. Centers adalah pusat tubuh yang diaktifkan ketika kita merespon terhadap suatu kejadian atau situasi. Setiap orang memiliki centers atau pusat tubuh yang lebih dominan. Sekitar sepertiga dari populasi dunia memiliki pusat emosional yang lebih dominan, sepertiganya lagi memiliki pusat intelektual yang lebih dominan, dan yang sepertiganya lagi memiliki moving center atau pusat gerak yang lebih dominan. Mungkin teman-teman pernah mendengar kalau orang yang pusat intelektualnya kuat itu cocoknya bekerja dalam bidang programming, atau orang yang pusat emosionalnya lebih kuat itu cocoknya bekerja di bidang seni. Tapi ini sedikit terlalu tergeneralisasi, jadi sebenarnya ada banyak varian atau kombinasinya. Nanti kita akan bahas sama-sama. Masing-masing dari kita memiliki 3 jenis center yang tadi, namun tergantung yang mana yang lebih dominan. Sekarang kita akan bahas tentang emotional center dulu. Orang yang memiliki emotional center atau pusat emosional yang lebih dominan akan bereaksi terlebih dahulu secara emosional. Pusat tubuh ini sering dimiliki oleh mature soul. Mature soul masuk ke dalam kategori usia jiwa yang lebih tua. Kalau teman-teman penasaran sama mature soul, bisa klik video aku yang ada di atas sana. Ciri-ciri orang yang memiliki emotional center yang lebih dominan adalah mereka biasanya tertarik pada bidang seni, fashion, perfilman, atau musik. Karakter mereka sensitif, penuh empati, dan juga hangat. Sekarang aku mau bahas tentang primary center dan secondary center. Kita akan secara spontan merespon terhadap rangsangan atau stimuli dari sekeliling kita dengan menggunakan primary center kita atau pusat tubuh yang paling dominan. Lalu, kita akan memproses informasi yang didapatkan dari primary center tersebut ke dalam secondary center kita atau pusat tubuh yang kedua dari yang paling dominan. Contohnya seperti ini. Yang pertama, emotional intellectual. Ini artinya primary centernya emotional center dan secondary centernya intellectual center. Orang yang memiliki kombinasi ini mengintelektualisasikan persepsi atau perasaan mereka. Mereka bereaksi secara emosional lalu memproses dan mengekspresikannya secara intelektual. Contoh orang yang memiliki kombinasi center ini adalah William Shakespeare. Kelihatan dari karyanya Romeo dan Juliet, beliau mengartikulasikan indahnya perasaan cinta ke dalam bentuk verbal. Kata-kata adalah bentuk intelektual.
Contoh lainnya adalah Vincent van Gogh yang dinyatakan menderita bipolar. Terlihat dari sapuan-sapuan kuas pada lukisannya yang terlihat dramatis, beliau mengekspresikan dunia internalnya yang keotik pada lukisannya. Pola atau pattern adalah bentuk intelektual. Primary centernya emotional, secondary centernya moving. Orang yang memiliki kombinasi center ini bertindak berdasarkan emosi mereka. Banyak musisi dan penari yang memiliki kombinasi center ini. Crime of passion juga terjadi karena urutan center ini. Crime of passion adalah kejadian seperti sang istri yang menembaki suaminya karena ketahuan selingkuh. Biasanya selingkuhannya juga ikut ditembak. Jadi karena merasa sangat kesal dan cemburu, lalu akhirnya mengambil tindakan membunuh. Tentunya ini adalah contoh yang ekstrim. Orang yang memiliki emotional center dan moving center yang dominan cenderung memiliki intellectual center yang agak lemah. Ini bukan berarti orang tersebut bodoh, tapi karena cara mereka merespon terhadap kejadian atau memproses informasi itu biasanya dengan hanya menggunakan dua center ini aja. Jadi intellectual centernya agak lemah karena nggak sering-sering amat dipakai, kecuali ketika mereka sedang belajar atau bekerja. Menurut Shepard Hoodwin, penulis buku yang kita bahas tadi, orang yang memiliki kombinasi center ini ketika emosinya sedang meluap-luap sangat dianjurkan untuk melakukan gerakan-gerakan netral seperti berjalan kaki atau berolahraga sampai mereka dapat berpikir kembali secara jernih. Cara paling ampuh untuk menstabilkan center kita adalah dengan mendistract atau mengalihkan secondary center kita. Menurut ajaran spiritual New Age yang bernama Michael Teachings, primary center dipilih oleh essence atau jiwa kita sebelum kita lahir di dunia ini. Sedangkan secondary center dibentuk oleh ego sehingga dapat dimanipulasi. Akan lebih mudah untuk mengalihkan secondary center karena primary center sifatnya bawaan atau otomatis. Orang yang memiliki intellectual center atau pusat intelektual yang lebih dominan bereaksi terhadap lingkungannya dengan cara berpikir terlebih dahulu. Mereka adalah left brain thinker atau berpikir melalui otak kiri. Mereka memiliki good speaking skills, keterampilan berbicara yang baik, dan juga kosakata yang kaya. Mereka merespons secara lebih lambat jika dibandingkan dengan orang yang memiliki emotional center yang lebih dominan. Ini karena perasaan dan persepsi diproses secara jauh lebih cepat oleh tubuh kita. Jadi kalau lagi ada argumen sama pasangannya misalnya, mereka akan memilih untuk menjauh terlebih dahulu, lalu akan mereka pikirkan lagi kejadiannya sebelum mereka bertindak atau mengambil keputusan. Primary centernya intelektual, secondary centernya emotional. Orang yang memiliki kombinasi center ini berpikir terlebih dahulu, kemudian mereka akan mulai merasakan. Ini adalah tipe guru-guru atau dosen favorit yang sering menjelaskan teori-teori atau konsep dengan cara yang sangat menarik atau bersemangat. Konsep atau ide adalah bentuk intelektual. Primary centernya intelektual, secondary centernya moving. Orang yang memiliki kombinasi center ini bertindak berdasarkan apa yang mereka pikir, sehingga emosi seringkali dikesampingkan. Mereka dapat terkesan sangat dingin. Banyak old soul atau usia jiwa tua yang memiliki urutan center seperti ini. Karena goal atau tujuan old soul adalah pelepasan, termasuk pelepasan pada keterikatan emosi. Ciri-ciri orang yang memiliki moving center atau pusat gerak yang lebih dominan adalah mereka biasanya hiperaktif sejak kecil. Mereka sangat suka bergerak, berolahraga, dan memiliki koordinasi tubuh yang sangat baik. Banyak yang soul atau usia jiwa muda yang memiliki pusat tubuh ini, karena yang soul identik dengan action dan kerja keras. Beberapa orang memang cenderung bertindak terlebih dahulu lalu berpikir atau merasakannya kemudian. Salah satu keuntungan orang yang memiliki moving center atau pusat gerak yang lebih dominan adalah mereka bertindak dengan sangat cepat ketika merespon rangsangan dari luar. Jadi dalam situasi berbahaya misalnya,
tubuh mereka akan merespons secara jauh lebih cepat dalam mengambil tindakan kalau dibandingkan dengan orang-orang yang pusat geraknya lemah. Primary centernya moving, secondary centernya emotional. Orang yang memiliki kombinasi center ini sering bergerak untuk mendapatkan rasa senang atau kepuasan karena gerakan merangsang emosi mereka. Banyak atlet-atlet profesional yang memiliki kombinasi center ini. Mereka mendapatkan rasa high ketika melakukan adegan-adegan seperti lompat tinggi atau lompat jarak jauh misalnya. Namun, orang yang memiliki urutan center ini akan cenderung lebih mudah untuk terjebak ke dalam hal-hal seperti berbelanja secara kompulsif, merokok, berjudi, atau bahkan melakukan aksi-aksi berbahaya dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi. Primary centernya moving, secondary centernya intellectual. Orang yang memiliki kombinasi center ini seringkali bergerak untuk mendapatkan ide atau konsep. Contohnya adalah orang yang sedang berjalan-jalan di taman, tiba-tiba mendapatkan ide cemerlang dengan seketika, karena gerakan merangsang pikiran mereka. Mereka sering melakukan gerakan-gerakan yang memicu konsentrasi. Banyak aktor, gamers, dan inventor yang memiliki kombinasi center ini. Contoh orang yang memiliki urutan center ini adalah Leonardo da Vinci. Ada sumber yang mengatakan bahwa physical center adalah bagian dari moving center atau pusat gerak. Namun, ada juga sumber yang berkata kalau keduanya adalah hal yang berbeda. Orang dengan physical center yang lebih dominan sangat peka terhadap sensasi fisik. Mereka sangat dapat mendeteksi atau merasakan di saat tubuh mereka sedang tidak optimal. Sensasi fisik yang terkait dengan emosi, anxiety, dan respon-respon hormonal akan terasa secara sangat kuat. Begitu juga ketika mereka sedang merasa gembira, mereka dapat merasakannya dengan intens. Orang yang memiliki kombinasi center ini, sensasi tubuhnya sangat dipengaruhi oleh perasaannya. Mereka dapat mengalihkan apa yang tubuh mereka sedang rasakan dengan melakukan aktivitas seperti berendam air panas atau pergi massage. Orang yang memiliki kombinasi center ini, pikirannya secara langsung mempengaruhi kondisi tubuh mereka. Sehingga merubah cara pikir dapat dengan cepat mengubah kondisi tubuh mereka. Mungkin terkesan agak klise, tapi dinyatakan kalau positive thinking adalah cara yang efektif untuk orang yang memiliki urutan center ini. Bisa juga dibalikin, primary centernya physical, secondary centernya emotional atau intellectual. Tapi kalau urutannya seperti ini, kita semua juga pernah alami. Contohnya ketika kita sedang sakit, kan moodnya jadi nggak enak, atau kita jadi banyak mikir, kok nggak sembuh-sembuh ya? Orang yang memiliki instinctive center atau pusat naluri yang lebih dominan cenderung melontarkan apapun yang terlintas di kepalanya tanpa berpikir atau merasakan emosi apapun. Mereka selalu mengikuti firasat mereka dan merespon keadaan atau situasi secara impulsif. Mereka juga tidak suka merencanakan hidup. Ini seperti cara kerja instinctive center di saat kita bernafas atau pergi ke toilet. Kan kita tidak merencanakan hal-hal tersebut. Menurut Jose Stephen, di dalam bukunya yang berjudul The Michael Handbook, banyak baby soul yang memiliki pusat tubuh ini. Kalau teman-teman penasaran sama baby soul, bisa klik video aku yang ada di atas sana. Walau on the background kita semua menggunakan instinctive center untuk bertahan hidup, namun ada sumber yang berkata bahwa jarang ada orang yang pusat tubuhnya didominasi oleh instinctive center. Dinyatakan hanya sekitar 1% dari populasi dunia saja. Contohnya seperti orang yang didiagnosa dengan autisme, memiliki masalah mental, atau orang yang sedang berada dalam keadaan koma. Contoh orang yang didominasi oleh instinctive center adalah Helen Keller. Menurut ajaran spiritual New Age yang bernama Michael Teachings, instinctive center dapat terbawa dari satu kehidupan ke kehidupan yang lainnya. Contohnya, orang yang memiliki rasa takut akan ketinggian, rasa takut tersebut akan tersimpan di dalam instinctive center orang tersebut sampai ke kehidupan yang selanjutnya. Begitu juga orang yang meninggal karena tenggelam, fobianya akan tersimpan dalam instinctive center mereka sampai ke kehidupan yang sekarang.
Instinctive center juga dapat menjadi penjelasan mengapa kita dapat tertarik dengan seseorang tanpa sebuah alasan yang jelas. Pas pertama ketemu kok udah bucin aja gitu. Mungkin orang tersebut adalah pasangan kita di kehidupan yang sebelumnya. Sampai di sini aja, kira-kira teman-teman memiliki kombinasi center yang mana? Terima kasih udah nonton sampai sini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Bye!